Halo guys, kali ini kita mau bahas cerita mistis lagi. Nah, ceritanya ini adalah ada ABK yang mempunyai catatan kaki, cuman bukan catatan kapalnya ya, tapi catatan kakinya dia sendiri. Dia terdapat di pulau misterius. Nah, pulau ini dikuasai oleh makhluk mitologi guys. Jadi makhluk mitologi ini bisa kita bilang siluman dan bisa juga kita bilang dia makhluk kasat mata juga ya. Jadi gimana keseruannya? Kita langsung aja ke jalan ceritanya guys. Malaka, Port Dickson 1928. Tahun itu semua kapal-kapal Portugis berlayar di semenanjung Selat Malaka menuju Netherlands. Kapal membawa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya seperti lada, cengkeh, dan barang-barang lainnya. Pemerintahan saat itu dikuasai beberapa negara besar seperti pemerintahan Hindia Belanda, Inggris, dan Uni Soviet. Saya bernama Andreas, salah satu ABK dari kapal Port Harz MS Container. Ini bukanlah catatan perjalanan kapal, melainkan catatan salah satu ABK kapal yang mengalami kejadian mistis di luar nalar. Sebenarnya bukan cuma ABK, tapi seluruh ABK dan kapten kapal. Selama perjalanan kapal berlangsung, kala itu kami berada di tengah Samudra Atlantik. Kapal kami terombang-ambing tanpa arah karena ombak yang dahsyat, disusul dengan badai yang berlangsung selama 2 hari. Hal tersebutlah yang membuat kapal kami mengalami kerusakan parah, mulai dari lambung kapal yang mengalami kebocoran, beberapa awak hanyut ketika menutup layar, dan yang anehnya, kompas kami tidak berfungsi di laut ini. Saya dengan beberapa awak kapal mulai mendengarkan desas-desus dari ABK lain, isu tentang perairan ini dan gejala laut yang saat ini tidak masuk akal, yaitu tidak adanya angin setelah badai menghilang, tidak ada ikan di perairan ini, dan yang sungguh di luar nalar, peta Mercator yang terukir di bagian kapal sudah terhapus, seperti tinta cat yang dibilas dengan air hilang tanpa bekas. Akhirnya semua awak kapal menjadi frustasi karena terombang-ambing, tidak ada angin dan semua bahan makanan menjadi rusak, termasuk peti-peti rempah yang akan kami kirim. Kapten pun mulai memanggil salah satu wakilnya untuk mencari tahu posisi dan waktu untuk siap berlayar kembali. "Hei kau Andreas, kamu mengetahui ilmu astrologi?" "Ya," saya jawab. "Cepat cari tahu di mana posisi kapal saat ini." "Ai, ai, sir," kata saya. Lalu saat keluar dari dek kapal, saya terkejut dengan beberapa ABK. Semua bintang di langit menghilang, padahal ini bulan November. Tak lama kemudian setelah saya membuat laporan, ada teriakan dari atas menara dek pengawas. "Kapten, kapten!" Aku melihat mercusuar. Berhamburanlah kami keluar untuk melihat. Namun siapa sangka yang tadinya gelap gulita tiba-tiba ada secerca sinar. Kami pun tersenyum, akhirnya memiliki sebuah harapan. Lalu kami tangkap cahaya itu dengan biasan pantulan cermin, agar mercusuar mengetahui posisi kami dan kami bisa memparkirkan kapal tidak menabrak karang. Setelah itu saya mengambil skoci untuk mendekati mercusuar. Saat tiba di pinggir pantai, kami tidak merasakan hal-hal aneh. Lalu kami cepat-cepat menyusuri hutan untuk pergi ke tempat mercusuar itu berada. Setelah sampai di depan mercusuar, kami alangkah terkejutnya ketika mercusuar itu kosong. Tidak ada penjaga, tidak ada siapapun, serta pulau ini terasa sunyi sekali. Dalam hati saya, tidak mungkin mercusuar ini hidup sendiri. Lalu saya mengajak beberapa awak kapal untuk menelusuri pulau ini. Hampir 3 jam lamanya menyusuri pulau, namun harus kembali tanpa hasil. "Cepat, laporkan ini ke kapten, jika pulau ini kosong." "Baiklah." Kami pun duduk melingkar tepat di bawah mercusuar. Salah satu dari kami berkata, "Aneh sekali di sini. Kemarin siang saat badai menerjang membuat kapal kehilangan arah, kami di menara pengawas tidak melihat apa-apa selain lautan sejauh mata memandang." "Shh," kata saya, "jangan beritahu kapten tentang ini atau kita akan mendapat masalah." "Oke, baiklah," katanya. Ketika kapten tiba di bibir pantai, ia langsung memberikan perintah.
Dirikan tenda malam ini dan buatlah perapian, serta cari sesuatu yang bisa untuk kita makan. Beberapa dari kami ada yang mencari kayu bakar, membuat tenda, dan memanah ikan. Ketika saya mencari ikan di bagian lain dari pulau, saya melihat ekor ikan yang lumayan besar. Namun ketika saya dekati, itu memanglah ikan. Namun itu hanya bagian lain dari sisi bawahnya. Ketika bagian atasnya, di situ saya terkejut. Makhluk itu berkepala layaknya manusia, namun tidak dengan perawakannya yang menyeramkan, serta bergigi tajam. Ketika posisi saya ketahuan, ia langsung melompat ke air dan menghilang. Lalu seketika saya kembali dari sisi pulau, saya menemukan beberapa ABK berlarian berteriak jika pulau ini bukan pulau sembarangan. Mungkin mereka juga melihat sesuatu yang sama dengan yang barusan saya temukan. Mendengar teriakan-teriakan mereka membuat saya langsung bersembunyi karena takut. Karena saya sudah melihat sendiri wajah makhluk tersebut, yang seperti ikan namun ia sedikit berbeda. Mereka memiliki insang sekaligus paru-paru. Tak lama kemudian suara para ABK yang berlari menjadi sunyi. Saya tak berani keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk bersembunyi sampai esok pagi datang. Ketika pagi saya kembali ke camp, saya melewati tepat di mana suara ABK yang semalam menghilang. Ternyata mereka sudah tidak berbentuk lagi. Yang ada hanya menyisakan beberapa ceceran daging dari kaki mereka sendiri. Perut saya mulai mual melihat itu dan langsung memuntahkan semua isinya. Tak lama kemudian, saya terhuyung-huyung dan jatuh tanpa sadar. Ketika saya terbangun, saya sudah berada di camp semalam dengan kondisi camp yang porak-poranda dan semua awak serta kapten kami menghilang. Tinggallah saya seorang diri di camp tersebut, berbalut selimut yang lusuh. Saya pun segera mengambil air untuk sekedar membasahi kerongkongan, karena saat itu saya sangat syok sekali. Lalu saya berusaha mengumpulkan semua barang-barang yang berserakan. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya, memaksa saya untuk membuat tenda, namun saya kebingungan harus menggunakan apa, karena tidak ada kain untuk menjadi atap. Ketika melihat mercusuar, saya langsung cepat-cepat naik ke sana. Betapa kagetnya ketika saya sampai di atas, itu bukanlah mercusuar yang sesungguhnya. Ternyata itu adalah sebuah meja makan dari para makhluk tersebut. Aku berpikir setelah melihat itu semua, dari semua rentetan kemalangan ini, dan itu berujung pada kami yang terdampar. Lalu menjadi pertanyaan kenapa saya masih hidup. Lalu saya cepat turun ke bawah dan mencari pensil dan kertas, dan sebuah botol tentunya. Aku berpikir sambil menulis bahwa pulau ini tidak ada dan tidak akan ditemukan jika memang kita tidak melewati badai kala itu. Karena pulau ini sebenarnya adalah sebuah jebakan dari makhluk mitologi ini, yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, makhluk ini lebih mendekati siluman. Ia memiliki aura magis dan bisa bergerak secepat kilat. Mereka juga kuat hingga mampu bertarung walaupun di darat. Itu terbukti dari salah satu bangkai mereka. Bahkan mereka memiliki aura magis yang kuat hingga mampu memanipulasi setiap laut. Akhirnya selesailah catatan ini. Saya masukkan catatan ini ke dalam botol dan saya buang ke laut. Saya berharap badai akan datang lagi dan mengantarkan botol itu ke dunia yang sesungguhnya, bahwa perairan ini sangat tidak mungkin untuk disinggahi. Ketika badai itu datang, disitulah terbuka portal antar dimensi. Dan sekarang saya baru tahu kenapa saya dibiarkan hidup. Ternyata mereka juga membutuhkan hubungan biologis untuk menjaga mereka dari kepunahan, karena bangsa mereka tidak ada yang jantan. Namun saya tidak mau merelakan diri saya untuk mereka. Ketika surat ini ditemukan, tentunya saya sudah tiada. Dengan surat itu saya berharap kalian tidak akan pernah menemukan pulau ini. Gimana guys, menurut kamu, apakah makhluk mitologi setengah ikan itu memang ada, atau hanya konspirasi belaka, atau juga hanya imajinasi dari orang-orang pada milenium pertama hingga menjadi dan dapat tempatnya sendiri? Jika kalian punya pandangan tersendiri, kalian bisa tuliskan di dalam kolom komentar.